warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Kafia STP MSI, merupakan salah satu dosen di program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen 2025, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT yang pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta, yaitu mata kuliah Teknologi Agroindustri. Mata kuliah Teknologi Agroindustri ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Prodi Agribisnis semester 4 dan memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Teknologi Agroindustri merupakan mata kuliah yang membahas mengenai teknologi yang digunakan pada proses penanganan bahan pertanian dalam agroindustri. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai proses transformasi bahan dasar pertanian menjadi produk setengah jadi atau produk jadi hingga proses pengemasan dan penyimpanannya. Rangkaian proses pengolahan juga dianalisis dengan analisis ekonomi sehingga menghasilkan nilai tambah pada produk pertanian. Ada beberapa CPL, poin-poin CPL yang dibebankan pada mata kuliah Teknologi Agroindustri ini. Yang pertama adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu mengkaji implikasi, pengembangan, atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja. Keempat, menguasai konsep teoritis ilmu-ilmu pertanian dan agribisnis. Yang kelima, mampu membuat rancangan agribisnis untuk mengelola kegiatan agribisnis yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan. Yang keenam, mampu menggerakkan dan mendorong orang lain untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, serta cakap dalam mengikuti laju perubahan zaman. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan masalah dengan skills dan pengetahuan. Sedangkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini terdapat 3 poin, meliputi yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis ilmu-ilmu pertanian dan agribisnis serta mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini teknologi di bidang agroindustri. Yang kedua, mampu bekerja sama dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan dalam rangka membuat rancangan agribisnis untuk mengelola kegiatan agribisnis yang inovatif, profesional, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mampu menggerakkan dan mendorong orang lain untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, serta cakap dalam menyelesaikan masalah dengan skills dan pengetahuan. Beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah Teknologi Agroindustri ini adalah yang pertama, Principle of Process Engineering oleh Henderson dan Perry, kemudian Small Scale Post Harvest Handling Practices oleh Lisa dan Kader, berikutnya Teknologi Pengolahan Pangan oleh Enceng Sobari, dan Teknologi Pengolahan Sayur-sayuran dan Buah-buahan oleh Profesor Dwiyati Puji Mulyani. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus
sinkronus yaitu berupa tatap muka baik di kelas maupun menggunakan Google Meeting atau Zoom Meeting. Sedangkan asinkronus kami menggunakan LMS pada Wimaya UPN Veteran Yogyakarta. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning, yaitu metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam memahami konsep dan teori melalui studi kasus sebagai inti pembelajaran. Pembelajaran dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan sebelum UTS dan 7 pekan setelah UTS. Evaluasi pembelajaran didapatkan dari penugasan terstruktur, ujian tengah semester, dan UAS. Penugasan pada mata kuliah ini berupa studi kasus baik individu maupun kelompok. Sedangkan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan soal dalam bentuk esai. Bobot penilaiannya meliputi penugasan individu 20%, tugas kelompok berbasis studi kasus 50%, UTS 15%, UAS 15%. Sehingga total penilaiannya sebesar 100%. Demikian penjelasan mata kuliah Teknologi Agroindustri Prodi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka menggunakan Zoom Meeting dengan materi teknologi pengemasan dan penyimpanan bahan pertanian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, saya akan memulai dengan share screen materi hari ini. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Materi hari ini adalah salah satu materi di mata kuliah Teknologi Agroindustri, yaitu pengemasan dan penyimpanan. Ini outline yang akan saya jelaskan, yaitu terkait dengan pengemasan, jenis-jenis kemasan, label, kemudian penyimpanan, dan pendugaan umur simpan. Biasanya memang dalam sebuah industri, pendugaan umur simpan ini sangat diperlukan. Nanti terkait tentang sebenarnya produk pangan kita itu boleh dikonsumsi atau boleh digunakan oleh masyarakat itu sampai batasan umur berapa gitu. Kita pelajari juga karakteristik-karakteristik yang ada pada produk pangan. Nah, ini caranya memang untuk mempelajarinya, menduga itu adalah salah satunya dengan mempelajari karakteristik-karakteristik pada produk pangan tersebut. Masing-masing produk pangan tentu berbeda-beda ya. Produk cair, produk padat, kemudian jenis-jenis hewani, nabati tentu saja berbeda-beda waktu penyimpanannya. Oke, mengapa kita mempelajari pengemasan? Kira-kira ada yang mau menjadi relawan menjawab pertanyaan ini. Mengapa kita harus mempelajari pengemasan? Ada yang mau menjawab? Silahkan kita diskusi ya. Jadi materi ini lebih banyak, akan jauh lebih banyak tentang diskusi. Kenapa? Untuk memberikan informasi, Bu, sebuah produk. Oke, informasi. Seva, dalam kemasan itu ternyata ada informasi ya, Seva ya? Iya, Bu. Iya, informasi produk. Terus ada lagi? Untuk melindungi produk dan mempermudah pendistribusian, Bu.
Ya, melindungi produk. Kamu punya kemasan apa namanya punya makanan ya atau produk gitu ternyata kalau terkena cahaya, terkena air itu akan rusak. Jadi harus ada pelindungnya. Atau tadi apa terkait nama apa Mas Ri? Pendistribusian ya? Iya, Bu. Iya Mas. Kenapa kenapa untuk memudahkan pendistribusian? Misalnya kita mempacking apa ya, Bu, kayak makanan gitu, misal per Hmm. kiloan. Nah, kalau misal nggak dibungkus gitu, membawanya kan eh, dan apa konsumen membeli itu susah, Bu, kalau misal nggak di packing. Ya, jadi memudahkan perpindahan antara satu tempat ke tempat yang lain, salah satunya dengan pengemasan. Ya, jadi beberapa jawaban kalian ini sudah sangat benar ya. Terkait tentang informasi tadi kita kita ada labelnya Bu. Konsumen ini ternyata perlu mengetahui sebenarnya produk ini eh, komposisinya apa saja, kemudian apakah berbahaya bagi tubuh mereka, kemudian kapan bisa boleh dikonsumsi, kapan tidak boleh dikonsumsi. Jadi semua yang kalian jawab itu adalah memang kita akan mempelajarinya pada materi hari ini. Nah, ini contohnya, misalnya telur curah ya. Kita beli telur, saya butuhnya cuma sekilo, 2 kilo gitu. Bagaimana saya membawanya gitu. Makanya ada kemasan-kemasan telur seperti ini. Ini kan akan jauh lebih mudah dalam membawa. Selain itu akan aman bagi produknya ya. Kemasan telur kenapa harus dibuat cekung-cekung seperti ini ya untuk supaya aman. Kalau ditumpuk itu aman gitu. Atau ayam yang seperti ini gitu ya. Maaf kalau ada yang tidak suka dengan bentuk ayam yang seperti ini gitu. Kalau di pasaran memang biasa kita lihat ayam ayam kampung digantung gitu ya atau ayam-ayam boiler yang lain gitu. Kemudian bagaimana cara membawanya? Kadang dimasukin ke plastik, kemudian ada yang di-pack dengan styrofoam seperti ini, ada yang divakum. Itu tujuannya berbeda-beda ya. Ketika kita hanya oke saya masak hari ini ya udah saya tidak perlu divakum gitu ya. Eh, Langsung dimasukkan ke plastik kemudian dibawa pulang. Tetapi ternyata oh saya masih akan mengkonsumsinya seminggu 2 minggu atau bahkan sebulan 2 bulan. Oke divakum saja gitu. Itu akan jauh lebih tahan lama. Jadi memang pengemasan dan penyimpanan ini tidak bisa apa namanya tidak bisa dipisahkan ya menjadi satu kesatuan yang rentetannya itu panjang gitu. Jadi menempel antara pengemasan dan penyimpanan itu jadi ada irisannya gitu. Fungsi dari pengemasan sendiri juga salah satunya adalah untuk mempermudah proses penyimpanan gitu. Jadi ini memang tergantung pada fungsi dan tujuannya. Mau mau dikonsumsi langsung atau mau dikonsumsi sebulan 2 bulan atau mau dikirim dulu ke daerah yang jauh tentu akan berbeda packagingnya. Atau sama kalian misalnya beli gudeg, ada yang jualnya gudeg dibungkus daun, gudeg dibungkus kendil, ada ya, dibungkus kendil ya. Kemudian gudeg dibungkus besek, kerdus. Ada juga ternyata gudeg yang dikemas dengan kaleng gitu. Ya, rata-rata kalau yang di kaleng itu tentu eh, biasa konsumsinya bisa berbulan-bulan kemudian bisa dikonsumsi atau apa boleh dikonsumsi ya. Jadi boleh dikonsumsinya sampai beberapa bulan itu masih boleh dikonsumsi atau kita bawa pergi jauh itu sangat aman gitu kalau dikalengin. Jadi memang tergantung pada eh, tujuan dari eh, eh, produk itu mau dibawa kemana gitu. Produk ini mau mau disimpan berapa lama itu memang akan diperhitungkan kemasannya itu akan diperhitungkan bagaimana. Kalau misalnya kita pergi ke luar negeri, saya ingin bawa oleh-oleh untuk saudara saya di luar negeri ya gudeg kaleng gitu ya. Mereka ingin merasakan gudeg, tetapi kalau misalnya kita bawa dalam
dibungkus dengan BSC atau yang lainnya kan nggak awet gitu. Nah, solusinya adalah dengan pengalengan. Nah, teknologi-teknologi tersebut memang berkembang seiring berjalannya waktu ya, berkembang sesuai dengan lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ini kopi misalnya, kalian ada yang jualan kopi kan, tadinya kopi ya sudah kita sajikan dengan gelas gitu, mau dalam bentuk dingin atau panas gitu ya. Tetapi seiring berkembangnya kebutuhan konsumen, maka ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau misalnya panas biasanya kita pakai paper ya, paper cup gitu. Kemudian dingin ada esnya, nggak mungkin kita pakai paper cup ya. Mungkin saja, tetapi akan jauh lebih apa namanya tahan lama kalau misalnya kita menggunakan plastik seperti ini, cup plastik ya. Atau ternyata mau disimpan di dalam kulkas gitu kan. Ada yang pakai botol plastik, ada yang pakai apa ya, yang sekarang lagi ngehits ini apa? Kaleng ya. Harganya memang berbeda, tetapi sesuai dengan tujuan dari kebutuhan konsumennya itu butuhnya seperti apa gitu. Jadi ada yang botol, kaleng, dan yang lain-lain. Jadi memang kemasan ini sangat penting ya, dan kita harus melihat karakteristik daripada produk itu sendiri. Secara jadi pengemasan, definisinya adalah pengemasan adalah proses pewadahan produk ke dalam kemasan yang tepat. Ya. Kemasan adalah material sebagai tempat atau wadah untuk melindungi produk agar awet sampai tujuan atau sampai konsumen. Lagi-lagi kita ingin mendeliver ke konsumen itu dalam bentuk yang baik, sempurna, atau bisa dikonsumsi oleh konsumen dengan nikmat, dengan nyaman, ergonomis, dibawanya bisa kemana-mana atau jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemasan terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Salah satu yang melatar belakangi evolusi dari sebuah kemasan adalah konsumen. Lagi-lagi semua ini memang berawal dari kebutuhan konsumen. Konsumen butuhnya seperti apa? Kalau kita melihat dari sejarah dari kemasan, memang dari zaman prasejarah kemasan itu sudah ada gitu. Penggunaan kulit binatang, daun, kulit kayu, kemudian di era apa namanya pra 1800 tuh penggunaan pertama kali karung, kotak, drum kayu buat penyimpanan bermacam-macam produk pertanian itu memang sudah banyak digunakan. Kemudian muncullah 1840 penggunaan secara massal metal kaleng yang bersifat kedap udara ya, yang seperti yang tadi ada kopi yang dikemas dengan kaleng atau sarden, apalagi yang kaleng ya, gudeg, dan semuanya memang tergantung pada kebutuhannya. Kemudian penemuan mesin pembuat kantong kertas 1894, pembotolan pertama kali oleh Coca-Cola, jadi dilakukan apa namanya minuman botol, minuman dalam kemasan botol itu sudah banyak dilakukan di era 1894. Kemudian 1907. Nah, di 1933 polietilen ini mulai ditemukan ya. Kalau teman-teman melihat polietilen itu sudah ada ya di sekitar kita ya, kemasan-kemasan polietilen itu biasanya itu untuk kemasan biasanya sekali pakai. Polietilen itu sekali pakai. Untuk kemasan kastengel, kemasan tepung itu biasanya memang menggunakan polietilen. Itu 1933 sudah diperkenalkan. Kemudian 1950-an mulai kantong plastik itu beredar dan di era 1970 barcode itu mulai diperkenalkan dan diaplikasikan pada pengemas. Ternyata kita butuh barcode pada pengemasan. Kemudian 1980-an microwave ada ya, pemanasan dengan microwave itu muncul, akhirnya muncul juga kemasan yang digunakan untuk microwave itu baiknya seperti apa.
Kemudian di era 90 sampai 2000 hingga sampai sekarang ya, pengembangan aktif dan intelijen packaging itu mulai ada. Smart packaging, intelligent packaging itu mulai bermunculan. Bahwa kemasan itu tidak hanya menjadi wadah, tetapi kemasan itu mampu memberitahu kepada konsumen, memberikan kita pengetahuan juga bahwa si produk ini sudah layak atau tidak untuk dikonsumsi. Jadi biasanya ada tanda-tandanya, ada labelnya bahwa warnanya sudah seperti ini, si produk ini tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi si kemasannya itu memberikan informasi. Jadi bukan hanya tanggal kadaluarsanya, label informasi tersebut, tetapi ada tanda simbol yang akan berubah sesuai dengan perubahan pada produk tersebut. Nah, ini fungsi pengemasan pangan ya. Jadi kalian tadi sudah menyebutkan bahwa ada fungsi perlindungan, melindungi pangan dari kerusakan fisik, kimia, dan biologis ya. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, lingkungan itu akan membuat makanan atau produk kita itu rusak itu pasti. Jadi mengalami penurunan kualitas itu adalah sesuatu hal yang mutlak gitu. Akibat lingkungan, akibat reaksi kimia yang ada di dalamnya itu pasti. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya untuk meminimalisir tersebut atau menghambat proses tersebut. Kemudian fungsi fasilitasi pangan, memudahkan penanganan tadi, transportasi, distribusi, bahkan bagaimana dibuka, dituang, kemudian kalau misalnya produknya nyisa, kalau bisa ya ditutup lagi. Makanya kan ada kemasan-kemasan susu kental manis itu sekarang SKM itu sekarang ada ulirnya ya. Jadi kalau misalnya belum habis ya ditutup kembali gitu. Jadi fungsinya ya supaya kalau disimpan itu tidak tumpah, kemudian masih bisa digunakan lagi. Jadi memang sejauh itu perkembangan kemasan itu hadir. Kemudian fungsi wadah, mencegah kontaminasi, dan fungsi komunikasi sebagai sumber informasi. Kan kita harus tahu ya, ingredientnya apa, informasi gizinya apa saja, kemudian keterangan kadaluarsanya sampai kapan kita bisa konsumsi, petunjuk penyimpanannya pun juga harus ditampilkan ya. Bahkan ada yang beberapa itu petunjuk cara pemakaian produk tersebut. Baiknya seperti apa, step-stepnya bagaimana, itu harus hadir dalam bukan harus hadir. Jadi ada beberapa itu memang diharuskan untuk hadir dalam kemasan gitu. Jadi memang tergantung pada fungsi atau kebutuhan konsumennya. Kadang itu semua bisa diringkas dalam satu barcode saja ya. Misalnya ya udah dikasih logo barcode, kemudian konsumen bisa scan, oh ternyata ingredientnya ini gitu. Cuman memang sekarang masih diterapkan oleh sertifikasi oleh BPOM bahwa label itu memang isinya harus standar, itu harus ada beberapa elemen yang diwajibkan untuk dituliskan dalam kemasan. Khususnya kemasan yang bukan yang makanan langsung dimakan ya, maksudnya disajikan terus langsung dimakan tidak, tapi yang dibawa pulang dan yang lain-lain memang harus ada informasi-informasi yang menjelaskan terkait produk tersebut. Nah, ini kategori kemasan. Jadi ada yang primer, sekunder, tersier. Primer itu dia bersentuhan langsung dengan bahan pangan pengemas. Contohnya kalau yang ada di arem-arem, berarti kemasan primernya apa? Kemasan primernya apa kalau? Daun pisang. Iya, daun pisang. Itu kemasan primer. Kemudian kadang arem-arem itu dilapisi lagi oleh plastik gitu ya. Berarti itu adalah plastiknya itu adalah kemasan sekunder gitu. Jadi yang kemasan primer ini memang bersentuhan langsung dengan bahan pangan tersebut. Karena dia bersentuhan langsung,
maka karakteristik kemasan tersebut juga harus dilihat gitu ya. Kita harus menggunakan kemasan-kemasan yang aman bagi makanan gitu. Daun pisang itu aman. Kemudian kertas, tapi kertas dilihat ya, kalau kertas ada perin-perinannya ya itu tidak aman gitu ya. Jadi kertas yang biasanya yang polos itu yang jauh lebih aman gitu. Nah, kertas minyak gitu ya. Jadi yang bersentuhan langsung itu adalah kemasan primer. Sedangkan kemasan sekunder, dia tidak bersentuhan langsung dengan produk, tetapi harus cukup tahan terhadap tekanan selama ditumpuk di gudang. Ini kalau kasusnya kalau makanan yang ultra processed food ya, biasanya memang kemasan sekunder ini harus mampu tahan terhadap tekanan. Kemudian ada yang namanya kemasan tersier. Umumnya kemasan untuk transportasi harus tahan menahan aksi mekanis. Nah, kalau misalnya sekunder itu kan ditumpuk-tumpuk. Kalau tersier itu tidak hanya untuk di gudang ya, tapi ketika dia distribusi. Kalau distribusi itu kan pasti ada goncangan-goncangan. Nah, itu harus diperhatikan. Sebenarnya kemasan yang seperti apa yang ideal bagi produk tersebut. Kemudian sekarang ada lagi kemasan yang kalau orang bilang quaternary package gitu ya. Ini yang apa namanya yang memang tumpukannya akan jauh lebih banyak, kemudian dipindahkannya itu dalam bongkar muatnya, handlingnya itu harus mudah. Gitu. Nah, ini contohnya permen ya, kemasan primer, aluminium foil, kemudian sekunder dia dimasukkan ke dalam botol, atau tersiernya ada yang dimasukkan ke dalam kotak kardus gitu. Nah, tantangan keberlanjutan kemasan pangan ini menjadi faktor dalam banyak hal ya. Jadi kalau Bu kemasan sekarang kan kalau kita lihat ya di tumpukan sampah itu sebenarnya banyak banget kemasan-kemasan dari hasil produk-produk UPF ultra processed food itu banyak sekali, atau produk shampoo dan yang lain-lain itu banyak, sampo, sabun, kemasan yang pada akhirnya dibuang gitu. Jadi ini sebuah masalah dan sebuah tantangan ya bagi keberlanjutan kemasan. Gitu. Kita ada ilustrasinya, ada 3 kategori, yaitu under packaging, kemudian just right or optimum packaging, dan over packaging. Nah, kalau under packaging, jadi dia pengemasan ini kurang, tidak mampu memberikan fungsi atau kinerja yang diperlukan, menyebabkan produk mengalami kerusakan jauh lebih dini. Jadi under packaging itu istilahnya kamu punya produk dikemas, tapi ternyata kemasan ini kurang tepat. Nah, ketika kemasan ini kurang tepat, maka akan merusak atau mempercepat produk untuk rusak. Nah, ini tidak diinginkan ya. Jadi kerusakan dini ini cepat terjadi dan pada akhirnya jadi kebuang, gitu kan? Food loss. Food loss ya. Kalau dalam hal ini food loss sampai kemasan. Jadi kebuang gitu. Itu under packaging. Tetapi ketika kita menggunakan kemasan yang tepat, oh produknya ini, kemasannya ini, itu akan just right packaging. Memberikan fungsi kinerja sesuai yang diinginkan. Nah, ketika sesuai yang diinginkan ya jauh lebih tahan lama, atau produk itu jadi tidak rusak. Kemudian ada yang dinamakan over packaging, pengemasan berlebihan. Memberikan fungsi kinerja secara berlebihan menyebabkan pemborosan pengemasan. Nah, ini yang saya sebutkan dalam beberapa waktu yang lalu, ada beberapa tipe jenis plastik ya. Kalau teman-teman kemasan ya, kemasan yang labelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7. Mana yang food grade kira-kira?